Malam itu, Mall Grand Plaza berdiri seperti bayangan kelam di bawah langit yang mendung. Bangunan megah yang terbengkalai itu menyimpan trauma dan misteri mendalam. Sekelompok pembuat konten horor Arif, Maya, Dani, dan Siska memutuskan untuk menjelajahi mall itu demi konten yang bisa viral di media sosial. Mereka tak menyadari, keputusan itu akan membawa mereka pada teror yang tak terbayangkan. Ketika mereka memasuki mall dari pintu belakang yang sudah karatan, udara berubah berat. Maya, si perekam suara, mengeluh soal bau gosong yang masih samar tercium meskipun kebakaran itu terjadi 10 tahun lalu. Kamera Dani menangkap sudut-sudut gelap yang terasa lebih hidup dari seharusnya. Ada sesuatu di sana, bisik Maya, menunjuk ke sebuah toko mainan yang hangus terbakar. Di dalamnya, boneka-boneka dengan mata kosong tampak tersenyum meski sebagian tubuhnya terbakar. Salah satu boneka, yang setengah tubuhnya hilang, tiba-tiba jatuh sendiri dari rak. Mereka mengabaikannya dan terus berjalan ke dalam. Di area food court, keanehan pertama terjadi. Meja-meja yang seharusnya hancur berantakan terlihat tertata rapi, lengkap dengan piring makanan yang tampak segar. Dani mendekati piring itu dan bersumpah melihat uap masih mengepul dari sepiring nasi goreng. Namun, saat dia mendekat untuk menyentuh, suara tangisan anak kecil terdengar dari kejauhan. "Siapa itu? Ada orang lain di sini?" tanya Siska, dengan nada cemas. Namun tangisan itu tidak menjawab, sebaliknya, suara langkah kaki kecil mulai menggema di lorong. Semakin mendekat, mereka semua terdiam saat mendengar bisikan pelan menyebut nama Maya dari arah yang berlawanan. Mereka memutuskan untuk keluar, tapi pintu yang tadi mereka masuki lenyap. Lorong-lorong mall berubah menjadi labirin tak berujung. Lampu-lampu mati menyala sendiri di kejauhan, memberikan kilatan cahaya yang cukup untuk membuat mereka melihat bayangan berjalan cepat melintas. Arif, pemimpin kelompok, mencoba tetap rasional. "Kita harus tetap bersama. Jangan terpisah apapun yang terjadi." Tapi ketika mereka mencapai eskalator yang hangus, Siska mengaku melihat sosok perempuan berdiri di atas, memandang mereka dengan kepala miring. Maya menjerit saat suara anak kecil tiba-tiba terdengar tepat di telinganya. "Kamu mau main dengan kami?" Dia menjatuhkan perekam suaranya dan mundur dengan panik. Tapi saat Arif memungut perekam itu, mereka semua mendengar sesuatu yang tidak mungkin. Suara jeritan dari malam kebakaran 10 tahun lalu, teriakan panik orang-orang, dentuman benda berat jatuh, dan suara tawa mengerikan yang tidak mungkin manusiawi. Mereka akhirnya menemukan sebuah ruangan yang dulunya adalah ruang kontrol keamanan. Di dalamnya terdapat rekaman CCTV malam kebakaran. Salah satu monitor masih menyala meski tidak terhubung ke sumber listrik. Di layar itu, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Seorang pria mengenakan seragam satpam tampak menuangkan bensin di sepanjang lorong utama. Dia lalu menyalakan api dan tertawa histeris saat nyala api mulai menyebar. Namun yang lebih mengerikan, tepat sebelum rekaman berakhir, pria itu menatap langsung ke kamera, matanya hitam kosong, dengan senyuman bengkok di wajahnya. "Mereka semua milikku," ucapnya sebelum layar padam. Dani tiba-tiba merasakan panas di sekitar mereka. Mereka terkejut melihat dinding-dinding ruangan mulai meleleh, seperti api dari masa lalu kembali hidup. Maya mendengar suara langkah kaki berat mendekat, dan mereka semua melihat sosok hitam dengan seragam satpam muncul di lorong, memegang obor yang menyala terang. Siska, saat mencoba melarikan diri, Siska terpisah dari yang lain. Dia menemukan dirinya di bioskop mall yang hangus. Layar besar tiba-tiba menyala, memutar adegan kebakaran itu dengan dirinya di dalamnya, berteriak meminta tolong. Dia hilang dalam kobaran api yang muncul entah dari mana, meninggalkan jeritan terakhir yang menggema. Kamera Dani mulai merekam hal-hal yang tidak dia lihat dengan matanya sendiri. Dalam salah satu rekaman, terlihat sosok anak-anak berlari ke arahnya dengan wajah hangus. Mereka menarik Dani ke dalam ruang bermain anak yang sudah lama hangus, dan pintu ruangan menutup rapat di belakangnya. Tidak ada yang mendengar suara Dani lagi. Maya, dia mendengar bisikan-bisikan di sepanjang jalan, memanggil namanya. Dalam keadaan putus asa, dia mengikuti suara itu, berharap menemukan jalan keluar. Namun, dia malah terjebak di sebuah toko perhiasan yang penuh dengan manekin. Mata manekin-manekin itu mulai bergerak, menatapnya, dan tangannya perlahan terulur, menarik Maya ke dalam kegelapan. Arif adalah satu-satunya yang tetap fokus. Dia menemukan pintu darurat yang mengarah keluar, tapi harus berhadapan langsung dengan sosok satpam hitam itu. Dalam perjuangan terakhir,
Dia menggunakan alat pemadam kebakaran yang kebetulan tergeletak di sana untuk melawan. Dengan luka bakar di lengannya, Arif berhasil melarikan diri melalui tangga darurat, meninggalkan mal yang kembali gelap dan sunyi. Arif berhasil keluar saat fajar menyingsing. Namun, saat dia menoleh ke belakang, mal itu tampak utuh, seperti tidak pernah ada kebakaran. Polisi yang datang tidak menemukan jejak teman-temannya. Kamera Dani, yang ditemukan di dekat pintu belakang, menunjukkan rekaman kosong, tidak ada api, tidak ada bayangan, hanya rekaman wajah Arif yang ketakutan, berteriak kepada sesuatu yang tidak terlihat. Arif terbangun di sebuah rumah sakit, tubuhnya penuh dengan luka bakar ringan dan goresan, ingatannya kabur. Tetapi potongan-potongan dari malam mengerikan di mal itu terus menghantui pikirannya. Dia yakin bahwa dirinya adalah satu-satunya yang selamat dari mal terbakar tersebut. Suara-suara tawa anak kecil dan jeritan teman-temannya masih bergema di kepala, membuatnya sulit untuk membedakan mana kenyataan dan mana mimpi buruk. Namun, beberapa hari kemudian, dokter memberitahu sesuatu yang tidak diduganya. Teman-temannya, Maya, Siska, dan Dani, semuanya juga ditemukan hidup di lokasi mal dan kini sedang dirawat di rumah sakit yang sama. Tapi ada satu hal yang aneh, semua orang, termasuk dokter, mengatakan bahwa tidak ada kebakaran di mal itu. Mal itu hanya gedung kosong yang terbengkalai, tidak ada jejak api yang ditemukan. Bagaimana bisa? Aku melihatnya sendiri, teriak Arif pada seorang perawat. Api itu nyata. Aku berlari dari kobaran api. Dan, Dani, aku dengar dia berteriak. Perawat itu hanya tersenyum kaku. Kamu mungkin terlalu panik, teman-temanmu juga mengalami trauma yang sama. Tapi mereka tidak mengingat kebakaran, hanya kegelapan dan suara-suara aneh. Sementara itu, Dani yang sempat koma selama beberapa hari akhirnya terbangun. Matanya terbuka lebar, dan ia mulai meracau tentang anak-anak terbakar, dan satpam dengan obor, Maya dan Siska, yang berada di ruang yang sama, mencoba menenangkannya, tapi mereka pun tidak bisa melupakan kejadian aneh yang mereka alami. Ada sesuatu yang salah di mal itu, bisik Maya kepada Siska ketika mereka sedang sendiri. Aku merasa kita tidak pernah benar-benar keluar dari sana. Arif mungkin benar tentang api itu. Aku masih bisa mencium bau gosong. Dani, meski tubuhnya lemah, bersikeras kepada mereka. Kita harus kembali, ada sesuatu di sana yang belum selesai. Aku melihat rekaman CCTV itu, aku tahu apa yang memicu kebakaran sebenarnya. Pria itu, dia tidak manusia. Dia adalah bagian dari mal itu. Maya dan Siska menolak keras ide Dani. Tapi Arif, yang akhirnya bergabung dengan mereka, setuju, kalau kita tidak menyelesaikan ini, kita tidak akan pernah bisa lepas dari tempat itu. Kalian juga merasa seperti dia masih memperhatikan kita, kan? Malam itu, mereka semua mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpi, mereka berada di mal yang utuh, dipenuhi dengan pengunjung. Namun, suasananya terasa salah. Semua orang berjalan tanpa ekspresi. Anak-anak tertawa tapi dengan suara yang terlalu datar. Dan setiap kali mereka mencoba berbicara dengan seseorang, orang itu hanya berbalik dengan mata hitam kosong. Mimpi itu berakhir dengan suara jeritan dan api yang membakar segalanya, meninggalkan mereka dengan satu pesan yang terus terdengar, kalian tidak seharusnya selamat. Ketika mereka membandingkan mimpi itu keesokan harinya, mereka menyadari bahwa itu bukan kebetulan. Mereka semua mengalami hal yang sama. Dani, yang sudah mulai pulih, memimpin mereka untuk mencari jawaban. Rekaman CCTV yang kita lihat di ruang kontrol itu, ada sesuatu yang tidak selesai di sana. Kebakaran itu bukan kecelakaan. Aku yakin pria itu adalah penjaga mal, dan dia melakukan sesuatu yang membuat tempat itu terkutuk, kata Dani. Mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke mal, kali ini dengan persiapan yang lebih matang. Mereka membawa kamera, alat perekam suara, dan bahkan membawa seorang teman baru, Anton, yang skeptis tetapi tertarik dengan cerita mereka. Ketika mereka masuk ke mal untuk kedua kalinya, suasana langsung berubah. Bangunan itu tampak lebih gelap dan lebih sunyi dibanding sebelumnya. Tidak seperti kunjungan mereka yang pertama. Kali ini mereka merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih kuat. Di ruang kontrol, mereka menemukan rekaman CCTV yang tidak ada sebelumnya. Dalam rekaman itu, terlihat sosok satpam yang menyalakan api dan tertawa. Tetapi kemudian, sosok itu berubah menjadi bayangan hitam besar yang menelan dirinya sendiri. Rekaman itu terputus dengan pesan berbunyi, jangan coba-coba menyelamatkan mereka yang tidak ingin diselamatkan. Maya berbisik, siapa yang ingin diselamatkan? Maksudnya kita. Namun sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, suara langkah kaki bergema di lorong.
Mereka semua berbalik, melihat sosok bayangan satpam dengan obor menyala mendekati mereka. Kali ini, mereka tidak mau menjadi korban. Arif menemukan alat pemadam kebakaran di sudut ruangan dan menggunakannya untuk menyerang sosok itu. Namun, setiap kali bayangan itu memudar, ia muncul kembali di tempat lain, seolah-olah Mal itu sendiri yang melindunginya. Dani, yang membawa kamera, tiba-tiba menyadari bahwa bayangan itu muncul hanya di tempat-tempat tertentu, area yang tidak sepenuhnya terbakar dalam kebakaran 10 tahun lalu. Kita harus memancing dia ke tempat api itu dimulai, teriak Dani. Mereka berlari menuju food court, tempat api pertama kali menyala berdasarkan rekaman CCTV. Di sana, Maya melihat sesuatu yang membuatnya menggigil, sebuah obor tua yang masih berdiri di tengah ruangan, seperti monumen. Ini sumbernya, kata Maya, mengambil obor itu dengan tangan gemetar. Bayangan satpam muncul tepat di depannya, tetapi kali ini, ketika Maya mengangkat obor itu, sosok itu berteriak kesakitan. Kita harus membakar sesuatu di sini, kata Arif, yang kemudian menyalakan obor itu di sebuah tong sampah besar. Api menyala, dan bayangan itu menghilang dalam jeritan panjang. Setelah bayangan itu lenyap, suasana Mal berubah, udara terasa lebih ringan, dan pintu darurat yang sebelumnya hilang kini muncul kembali. Mereka semua berhasil keluar dengan selamat. Namun, ketika polisi datang untuk memeriksa, mereka menemukan fakta mengejutkan. Di area food court, ditemukan tulang belulang yang diidentifikasi sebagai milik satpam yang bekerja di malam kebakaran itu. Menurut laporan, satpam itu pernah berusaha menyelamatkan diri tetapi terjebak di dalam, dan jiwanya mungkin menjadi terikat dengan mal itu. Setelah kejadian itu, mal tersebut dihancurkan, dan sebuah taman memorial dibangun di lokasi tersebut. Dani, Maya, Siska, dan Arif akhirnya bisa melanjutkan hidup mereka. Meski bekas trauma itu tetap membekas.